Biasa ya, kita selalu mengucapkan kata shalom. Di mana-mana sih orang Kristen itu hampir pasti ya, pastilah ya. Semua kenal dengan kata shalom dan selalu mengucapkan kata shalom. Nah, mungkin ada yang lebih ekstrem lagi, nanti mereka akan mengatakan shalom alaikum dan seterusnya. Apapun itu sebutannya, ibu bapak, saudara-saudara, tentang shalom, ya, kita tahu pasti bahwa itu artinya apa? Artinya damai, ya, damai bagimu, damai sejahtera bagimu. Dan kita tahu juga bahwa tentang kata damai ini, dia bukan saja berkaitan dengan keadaan nggak ada perselisihan, tidak sedang bertengkar, ya, bukan cuma sebatas kata nggak ribut, tetapi dia menjadi sesuatu yang lebih penuh, ya, bahwa yang disebut dengan damai sejahtera ini adalah keadaan yang mencakup keadaan sentosa, keadaan aman, keadaan selamat, keadaan sehat, sehat, ya, dan dia menjadi sesuatu yang sangat komplit, ya, completeness, lengkap sekali. Itulah yang mau kita katakan dengan arti damai. Jadi tadi kalau lagu yang disampaikan dari vokal grup SMK, SMA Kristen Immanuel, ya, Tuhan datang, datanglah Tuhan. Nah, itu peristiwa Natal. Nah, jadi saudara-saudara, dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 itu yang memberitakan tentang nubuat kehadiran Kristus, ya, Yesus yang datang itu juga disebutkan bahwa dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, tetapi ibu bapak, saudara-saudara, ketika kita menerima kesaksian Alkitab pula tentang kelahiran Yesus sang Raja damai itu, ya, kita ingat bahwa ternyata pada saat peristiwa kelahiran Yesus, apakah semua dalam keadaan damai? Tidak. Ya, kenapa saya katakan tidak? Bahwa ada perintah untuk membunuh bayi-bayi pada waktu itu. Ya, karena dikatakan bahwa Mesiasnya mau lahir. Nah, loh, jadi kita pun berpikir, ya, Yesus sang Raja damai, tetapi ketika dia akan datang, ketika dia hadir di tengah-tengah dunia, tetapi sebutan tentang damai ternyata tidak sedang hadir di tengah-tengah dunia. Jadi itu tadi, ya, ada usaha, ada perintah untuk membunuh bayi-bayi. Tentu rasa-rasanya itu bukan sesuatu yang untuk kita secara manusiawi, ya, kita pun akan mengatakan, aduh, bagaimana ya, ada pembunuhan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga ibu bapak, saudara-saudara, pun pada saat ini untuk konteks sekarang kita ini, ya, kita yang sepenuhnya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu, sang penebus kita itu, Raja damai itu, ya, saya percaya bahwa kita semua yang hadir di sini sungguh-sungguh mengamini dan mengimani bahwa Yesus Kristus itu adalah Raja damai. Tetapi saudara-saudara, kalau ditanyakan kepada kita semua, apakah kita memang sungguh-sungguh merasakan dalam keadaan damai yang seperti disampaikan tadi dalam arti yang completeness, ya, yang penuh? Apakah kita sedang dalam keadaan sentosa? Apakah kita memang selalu penuh dengan kesehatan yang amat-amat, ya, itu tadi terlepas dari, bebas dari keluhan-keluhan secara fisik? Apakah memang kita bebas dari keluhan-keluhan dalam penilaian-penilaian terhadap saudara-saudara dan kawan-kawan kita, ya? Nah, tentu saja ibu bapak, saudara-saudara, keadaan itu sesungguhnya juga sedang mengatakan, sedang menceritakan bahwa tentang kata damai, ya, tentang kata shalom, tentang sejahtera itu, oh ternyata Tuhan, saya tidak sepenuhnya dalam keadaan sejahtera seperti apa yang
yang saya mau. Tadi ya, bukan kadang-kadang tapi masih sering ya kita merasa sedih. Kadang-kadang masih sering kita merasa marah. Kadang-kadang masih sering kita merasa kecewa. Kadang-kadang dan masih sering juga kita mengeluh dengan kesehatan kita secara fisik ya dan seterusnya. Sehingga ibu bapak saudara-saudara, untuk satu titik mungkin kita akan bisa mengatakan salam sejahtera, sejahtera bagimu, wow, dan seterusnya. Tetapi kalau boleh jujur ya, mungkin kita akan mengatakan ya, untuk di titik-titik yang lain, ternyata tidak semudah seperti yang saya katakan tentang damai sejahtera. Ternyata hati saya sedang galau, ternyata hati saya sedang kalut, ternyata saya sedang marah, ternyata saya sedang tidak sejahtera, dan seterusnya. Nah, karena itu ibu bapak saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu saja kita dipertanyakan dengan firman Tuhan menyampaikan kepada kita tentang keadaan yang sedang menceritakan bahwa kita tidak sedang sejahtera ya. Kita tidak sedang damai dalam arti yang sesungguhnya. Tentu kita bertanya-tanya, nah loh Tuhan, kalau begitu bagaimana dong ya? Katanya Tuhan Raja Damai ya. Katanya Tuhan memang sumber damai. Katanya Tuhan yang memberikan penebusan bagi saya, tetapi ketika saya percaya kepada Tuhan, ternyata hidup saya, keseharian saya ya mungkin, ya mudah-mudahan tidak semua ya, mudah-mudahan tidak, kita akan mengatakan bahwa ya ternyata Tuhan hidup saya tidak seutuhnya saya boleh merasakan damai seperti damai yang saya mau, seperti damai yang saya harapkan, dan seterusnya. Nah, karena itu ibu bapak saudara-saudara, kita harus memahami ya tentang makna shalom ini sendiri, makna damai ini sendiri, Raja Damai yang dimaksudkan oleh Tuhan sendiri, yang dinyatakan melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi ternyata saudara-saudara, Raja Damai, kehadiran Kristus itu tidak semata-mata menunjukkan keadaan yang tadi seperti saya sampaikan tadi ya, keadaan yang seperti kita pikir, menyampaikan sebuah keadaan. Jadi kata shalom yang menghadirkan Kristus itu bukan sebatas hanya untuk menghadirkan satu keadaan, tetapi shalom yang disampaikan oleh kehadiran Yesus itu adalah sebuah pembuktian. Pembuktian apa? Bahwa ternyata kata shalom ini bukan saja mengatakan dan menunjuk kepada kata damai sejahtera, tetapi juga menunjuk kepada kata melunasi, membayar. Sehingga kehadiran Kristus itu sebagai Raja Shalom itu mau mengungkapkan dan menyatakan dan membuktikan dan menunjukkan bahwa karya Kristus itu, karya kehadirannya itu adalah untuk membayar, untuk melunasi. Apa yang dibayar, apa yang dilunasi saudara-saudara? Tentu semuanya itu adalah dalam kaitan yang menjadi bagian kita, yaitu dosa. Hutang manusia, dosa itulah yang dilunasi oleh Kristus melalui kehadirannya, melalui kelahirannya, melalui karyanya. Jadi makna Yesus yang lahir di kandang domba itu ya, Yesus yang lahir di Migdal Eder itu, saudara-saudara, sesungguhnya peristiwa kelahiran Kristus itu bukan cuma cerita tentang Natal, tetapi justru pada saat dia lahir di Migdal Eder ya, itu kumpulan di menara kawanan domba itu adalah tempat untuk menghantar korban-korban persembahan di bait Allah. Sehingga ketika dia lahir di situ, peristiwa kelahirannya juga telah menceritakan, telah mempertegas bahwa kelahirannya ini adalah untuk menjadi korban. Bahwa peristiwa kelahirannya itu adalah untuk menjadi penebusan, untuk membayar apa yang harus dibayar oleh manusia. Nah, sehingga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang firman Tuhan sampaikan melalui
melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di pasal 5 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18 tadi, Ibu Bapak, Saudara-saudara, yang mau mengungkapkan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan ini juga ditulis oleh Paulus, ya. Paulus menuliskan dan mempertegas kembali suratnya yang kedua, karena tidak cukup baginya untuk menjelaskan dan mengungkapkan dan menceritakan dan mengajak dan mengajarkan kepada saudara-saudara yang berada di Korintus tentang bagaimana penginjilan itu, saudara-saudara, sehingga dia mempertegasnya di dalam suratnya yang kedua ini. Dan sehingga apa yang disampaikan dan dipertegasnya di dalam suratnya yang kedua ini adalah karena Paulus memang melihat bahwa pada saat itu secara nyata jemaat di Korintus itu bergulat ya dengan hal-hal yang nampak, yaitu hal-hal perpecahan, ya. Tidak saja perpecahan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan hidup, sikap hidup amoral, ya. Dan juga hubungan yang tegang antara Paulus dan beberapa anggota jemaat. Nah, jadi memang saudara-saudara, ternyata Paulus juga ketika dalam melaksanakan tugasnya, ya, untuk memberitakan Injil, ternyata dia juga harus menghadapi banyak hal, ya, banyak jemaat-jemaat yang juga bertentangan dan mempertanyakan tentang otoritas kerasulannya, ya. Sehingga di dalam suratnya yang kedua ini dia juga mempertegas kembali otoritas kerasulannya untuk memberitakan dan menceritakan dan memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu. Nah, sehingga Ibu Bapak, Saudara-saudara, pada saat ini Paulus mempertegas, ya, bahwa semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi dia pertegas kembali, ya, bahwa Kristus yang diberitakan, dan bukan cuma itu, ternyata Kristus juga mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sehingga dia kembali lagi mempertegas bahwa sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, sehingga Ibu Bapak, Saudara-saudara, tentang hal itu, ya, apa yang tadi menjadi pertanyaan kita, Kristus Raja Damai, Kristus yang memberikan pendamaian itu, lalu kenapa hati kami tak damai-damai, ya? Kenapa hati kami tak damai-damai dalam arti tak sepenuhnya, tak seutuhnya, tadi, ya, tidak komplit, tidak penuh, sehingga pada saat kita katakan bahwa pada saat kita senang gembira, ya, senang gembira atau samakah dengan berbahagia, ya, dan seterusnya, tapi kok tubuhku sakit, ya. Pada saat tubuhku sehat, ternyata kok ada saja orang yang bikin jengkel, ya. Ketika aku merasa senang, tiba-tiba banyak sekali orang yang mau berusaha menjatuhkan aku. Kok begini, kok begitu, dan seterusnya. Sehingga ketika kita mau berdoa kepada Tuhan pun, Tuhan damai sejahtera, ya. Tetapi ada pikiran-pikiran yang rame di kepala kita yang sesungguhnya sedang menyatakan bahwa kita tidak sedang damai, ya. Ada saja hal-hal yang membuat ini kok begini, ini kok begitu, dan seterusnya. Nah, hal-hal itu apakah yang disebabkan? Apakah yang menyebabkannya, Ibu Bapak, Saudara-saudara? Hal-hal itu, ya, tadi seperti yang terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus tentang perpecahan, ya, tentang perpecahan, Saudara-saudara. Apakah ini karena memang ada yang merasa dizolimi atau yang menzolimi dan seterusnya, itu masing-masing orang punya perspektifnya masing-masing, ya. Banyak orang yang berpikir si A, si B, si C sudah menzolimi saya tanpa menyadari dan mengerti juga mungkin barangkali 1 titik, 2 titik, banyak titik, ya, sikap kita, ya, cara kita, ucapan kita, mungkin juga cara pandang kita saja, ya, cara kita melihat orang kadang-kadang bisa bikin orang marah loh, ya. Nah, itu tak menjadi perhitungan kita. Nah, sehingga Ibu Bapak, Saudara-saudara, apa yang menyebabkan terjadinya perpecahan?
Apa yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat dan sikap-sikap amoral? Tentu saja semuanya itu berkaitan dengan kemelekatan yang ada pada manusia, ya. Kemelekatan yang ada pada manusia, saudara-saudara. Ya, yang pada dasarnya terlalu melekat pada dirinya sendiri, yang terlalu melekat pada keluarganya, yang terlalu melekat pada hartanya, yang terlalu melekat bla 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 dan seterusnya. Nah, sehingga ada saja hal-hal yang kita pikir, oh ini sudah mengganggu saya, hal-hal ini yang sudah membuat saya tidak nyaman dan seterusnya. Nah, sehingga ibu bapak saudara-saudara, ya, itulah sebabnya firman Tuhan pada hari ini mau mempertegas bagi kita sekalian, ya, bagaimana cara kita untuk menerima Kristus itu sebagai pendamai. Bahwa karya pendamaian yang sudah Tuhan buat itu sesungguhnya harus sungguh-sungguh memang menghadirkan damai sejahtera bagi kita. Nah, sehingga saudara-saudara, ya tadi seperti yang saya katakan bahwa ada kemelekatan ya dalam diri kita, ya tentang kemelekatan yang mungkin terlalu melekat pada ego diri sendiri, ya luka masa lalu, mungkin pengalaman-pengalaman pahit, hal-hal buruk, hal-hal yang tak menyenangkan, hal-hal yang membuat kita sedih, hal-hal yang membuat kita berduka, ya, dan sebagainya. Tentu saja itu memang hal-hal yang memang harus dibereskan, ya. Pada saat kita tidak mencoba untuk membereskan luka-luka, hal-hal yang terjadi di masa lalu yang membuat kepahitan-kepahitan, apabila kita tidak selesaikan, ya, maka dipastikan bahwa kita tidak akan mampu untuk berjalan dengan damai sejahtera di masa akan datang, di masa yang depan. Nah, oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mau mempertegas bagi kita sekalian, bagaimana caranya, ya? Bagaimana caranya kita mencoba untuk memahami, untuk menerima rekonsiliasi yang Kristus buat. Jadi rekonsiliasi ini, pendamaian ini, ya, Allah kepada manusia dan manusia kepada Allah, ya. Dia menjadi dua arah yang tidak bisa dipisahkan, bahwa ketika itu Tuhan bicara bukan cuma buat pribadi kita, bukan cuma buat bagi sesama manusia, tetapi Tuhan juga menyampaikannya kepada semesta ini, kepada seluruh alam semesta, bahwa Tuhan menceritakan bahwa Tuhan berdamai, Tuhan menyatakan damai sejahteranya bagi semesta ini. Nah, sehingga saudara-saudara, pendamaian itu adalah pengampunan itu. Sehingga pengampunan yang Kristus sampaikan itu, ya, yang Kristus nyatakan itu, dia sesungguhnya hendak mau memberikan kepada kita bagaimana untuk menikmati rasa damai dalam arti yang sesungguhnya. Ada dua hal, ya, yang bisa kita lakukan, saudara-saudara. Yang pertama, mari, ya, kita rasakan dulu, ya, kita rasakan dulu dalam arti yang sesungguhnya, untuk mencoba rasakan dulu dalam diri ini. Jadi jangan dulu terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang rame, ya. Pikiran-pikiran yang rame tentang ini, tentang itu. Banyak sekali yang harus diselesaikan, banyak sekali tugas-tugas, banyak sekali kewajiban-kewajiban, banyak sekali tanggung jawab. Lepaskan dulu semuanya, tetapi rasakan dulu hidup damai itu pada dirimu sendiri, bahwa kamu adalah ciptaan baru, bahwa kamu yang menjadi ciptaan baru ini, ketika Kristus lakukan itu, maka itu telah menghilangkan hal-hal yang menjadi penghalang pertama-tama, yaitu dosa. Jadi sesungguhnya penghalang yang pertama-tama itu adalah dosa. Jadi itu dulu, ya. Ketika kita tahu, pahami bahwa Kristus sudah mengampuni, pengampunan sudah terjadi dalam Kristus, maka saudara-saudara, tidak ada lagi penghalang-penghalang yang membuat kita sungguh-sungguh sehingga kita mampu untuk merasakan sungguh-sungguh damai sejahtera. Sehingga damai sejahtera itu akan melimpah pertama-tama dari dirimu dulu. Tapi mungkin tidak sesederhana itu, ya. Nanti ibu bapak saudara coba memahami dengan kesungguhan hati, ya. Ini yang pertama-tama, ya, harus kita lakukan. Dan hal yang kedua, kita kembali melihat bahwa tentang status ciptaan baru ini, status sebagai ciptaan baru, hidup yang sudah mewarisi kelimpahan damai sejahtera, ya, hidup yang telah
merasakan kepenuhan, kelimpahan sejahtera itu dengan memegang status sebagai ciptaan baru ini, telah menerima damai itu tidak berhenti sampai di situ. Ingat bahwa ada pesan yang lain, bahwa ketika kamu menerima sejahtera itu, maka kamu harus menjadi pembawa damai bagi orang lain. Baru kita berangkat. Ya, jadi tadi yang pertama kita rasakan dulu pada diri kita sendiri dan lepaskan semua pikiran-pikiran yang rame, semua hal-hal yang membuat kita pusing, yang membuat kita galau, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita marah, yang membuat kita menangis dan seterusnya. Lepaskan dulu itu semua. Dan percaya bahwa ketika kita diberikan pendamaian oleh Kristus itu, maka kita akan mengalami sejahtera yang berlimpah itu. Dan ketika kelimpahan sejahtera itu sudah kamu rasakan, maka kamu pegang kembali statusmu bahwa kamu sebagai ciptaan baru ini dipanggil untuk keluar, untuk memberikan damai bagi orang lain. Dan tidak saja berhenti sampai membawa damai bagi orang lain, tetapi firman Tuhan mau katakan bahwa sampaikan kepada seluruh semesta. Untuk menceritakan bahwa Tuhan berbicara di dalam dan melalui semua alam ciptaan yang Tuhan berikan bagi kita. Kiranya sejahtera Tuhan melimpah dalam hidupmu. Amin.